Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian Bintang Sagittarius ya. Tema atau judul games kali ini adalah keterpurukan cinta. Kira-kira siapa? Entah dirimu, entah dirinya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan maaf sebelumnya di luar lagi berisik ya, karena tetangga memang ada kegiatan, jadi mungkin ada sedikit berisik. Dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, dan semoga tetap kalian bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian Bintang Sagittarius. Keterpurukan cinta. Kenapa sampai bisa terpuruk? Kita lihat dulu apa yang terjadi padamu Sagittarius, dan atau ini energi dari diri orang yang terkoneksi dengan dirimu. Keterpurukan cinta. Wow. Sagittarius, dia merasa bahagia bersamamu. Ya, di sini ada Page of Cups di mana dia merasa bangga bisa memilikimu, merasa tenang bisa memilikimu ya. Ataupun mungkin kondisinya mengenalmu aja dia sudah senang ya. Dalam artian kamu sudah tahu bahwa saya cinta kamu Sagittarius. Ini energi lebih ke pasangan ya, ataupun mungkin ini energinya bisa terbolak-terbalik. Sagittarius yang lebih ikhlas karena saya lihat di sini ada perpisahan. Ada triparty ya. Ataupun mungkin kondisinya ya on off karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga mau tidak mau harus merelakan cinta. Ataupun mungkin kondisinya juga di sini kamu bisa menyesuaikan ya. Kalau seandainya ini pasanganmu, dia bangga memilikimu, kamu orangnya, artinya entah dari pasangan, entah dari mantan ataupun apapun ya, mereka senang ataupun mengenang kamu ya. Kalau seandainya mantan mengenang kamu, ada beberapa yang bilang sama saya, Kak Isya kenapa ngomongin mantan terus? Maaf, di sini bukan saya omongin mantan terus, tetapi memang energinya lebih banyak Sagittarius terfokus ke mantan dibandingkan pasangannya. Jadi saya bukan bicara omong kosong yang mantan-mantan diungkit-ungkit, ogah mantan itu berarti bukan dirimu. Kalau memang seandainya kamu 100% energimu, silahkan personal reading. Ya, ada Sagittarius bosan ya sudah nggak usah dinonton, saya nggak panggil kalian yang nonton gitu. Karena gini, saya bicara itu apa adanya ya, saya nggak bicara ngoyo-ngoyo. Ngapain saya bicara ngoyo-ngoyo atau tipu-tipu ya, eh, apa ya kalau dibilang, untuk memberikan sugesti negatif kalian gitu, no ya. Tetapi ini readingan energi dari banyak orang dan saya mengambil atau saya merangkum jadi satu untuk kalian. Entah ini benar atau tidak, makanya saya bilang jangan fokus ya, karena ini bukan energi kamu 100%. Sagittarius nggak bisa pungkiri, kamu walaupun bilang saya nggak suka mantan, saya udah nggak ini dengan mantan, tapi hatimu pasti masih ingat-ingat mantan. Dan kamu pasti, Sagittarius itu pasti saja masih membanding-bandingkan mantan dengan pasangannya, entah ada dari sisi negatif atau entah dari sisi positif ya. Contohnya ada sisi negatif dari pasanganmu ya, pasti kamu ke mantan, coba mantan saya gini, coba mantan saya gitu ya. Atau bahkan ada yang kecewa dengan pasangan
Makanya saya bilang kamu menyesuaikan saja. Ini entah ini energi pasanganmu, entah ini energi sahabatmu, entah ini energi mantanmu, entah ini energimu. Saya nggak bisa bilang ini 100% energi mantanmu. No, kalau memang ini energi di pasanganmu, ya pasanganmu. Kamu yang menyesuaikan, kamu yang menentukan. Ya, seperti gitu. Di sini ada kekecewaan. Kenapa harus pergi meninggalkan Sagittarius, ataupun kenapa harus berpisah dengan Sagittarius atau bertengkar dengan Sagittarius? Karena di sini ada energi mantan, serius. Ya, kita bicara saja di sini apa The Sun, dimana semesta itu apa ya, kayak macam kalau di sana ini kan matahari ya, di matahari menyinari, tetapi seolah-olah itu tanahnya di bawah ini kok kayak macam eh, ya sebenarnya subur, tetapi kok kayak karena saking saking bahagianya, saking terlalu gembiranya bisa mendapatkan Sagittarius, akhirnya semesta mengambil itu. Kenapa? Karena ada cari semesta untuk jangan terlalu mau kemelekatan. Ya, akhirnya hanya bisa mengenang. Ya, ini ibaratkan sudah memiliki tapi tetap aja apa ya, kayak macam Sagittarius itu nggak bisa dilupakan walaupun mungkin kondisinya kamu sudah berpisah, apalagi kalau kamu masih bersama, wah dia kelepek-kelepek sama kamu Sagittarius, cuman mungkin caranya salah, mungkin terlalu overprotective. Tapi ingat, overprotective itu adalah eh, apa dibilangnya, bukti cinta bahwa dia sangat 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 betul mencintai kamu, bukan mengintimidasi. Terkadang Sagittarius berpikir bahwa orang ini mengintimidasi Sagittarius, padahal dia sayang kamu, dia cinta kamu, cuman karena Sagittarius orangnya nggak dengar-dengaran sehingga pakai cara kekerasan. Cara bukan kekerasan juga, salah ya, cara keras mungkin ya. Karena Sagittarius orangnya pakai kepala batu, tapi kepala batu yang benar. Ya, bagaimana ya, kepala batu yang benar gimana ya? Maksudnya gini loh, Sagittarius tuh maksudnya masih masih nakal, tapi nakal yang bagus gitu. Maksudnya bukan nakal bagus juga sih, nakal tapi masih ada nakal-nakal yang masih wajar, sebatas wajar gitu. Dia tuh punya ekspresi, mau ke sini dia ke sini, di ke situ ke situ. Jangan kamu paksa-paksa harus ke sana. No, kalau dia mau ke situ jangan kamu suruh saya dia geser. No. Sagittarius orangnya jiwa kompetisi dan orangnya cerdas. Makanya di sini keterpurukan cinta karena sesuai tema kita ya. Keterpurukan karena ada sisi keras Sagittarius. Ya. Ini energinya juga bisa dipasangkan. Mungkin pasangan Sagittarius lebih keras. Karena keras sama keras ketemu, akhirnya berpisah atau bentrok. Ataupun mungkin diam-diaman marah, tapi sama-sama saling merindukan. Ada kekecewaan di sini. Ya. Di sini ada Queen of Cups tuh. Sama, ada penantian. Hatinya merana, seakan-akan saya ini hidupnya bahagia, casingku bahagia, lengkap, tidak ada kekurangan, tapi hatiku kosong, hatiku hampa. Karena Sagittarius tidak berada di sisiku. Ataupun mungkin kondisinya saya lagi bentrok dengan Sagittarius. Atau mungkin kalau kamu bersama dengan dia saat ini, seandainya ini energi pasanganmu, seakan-akan saya nggak bisa menaklukkan keras hati Sagittarius. Bagaimana ya caranya supaya dia dengar-dengaran? Kadang-kadang Sagittarius tuh kok ngeyel, bawel. Tetapi saya rindukan Sagittarius. Saya sayang dia. Selalu saja ada pemaafan untuknya. Karena saya lihat di sini ada beberapa Sagittarius yang menduakan pasangan. Ini bisa juga di pasangan ya, sama-sama mendua, tapi energinya off ke pasangan itu, kembali lagi dengan Sagittarius. Atau Sagittarius juga pergi dengan yang lain, tidak mengerti akan dirinya, ataupun mungkin kondisinya bukan dengan pasangan lain, bukan dengan manusia ya, atau lebih fokus pada dirimu, kebahagiaanmu sendiri dan kerjamu. Seakan-akan di matanya itu dia nggak bisa apa-apa, sehingga dia terintimidasi ataupun merasa terluka, tersakiti karena ucapan dan tindakan Sagittarius yang mana menyakitkan hatinya sangat dalam. Di sini ada sisi cuek, di sini ada sisi ketidaknyamanan. Ya, terkadang dia mau lari dari Sagittarius, tetapi seakan-akan saya berperang, tapi bagaimana ya? Sagittarius tidak berjuang juga untuk diriku. Nah itu mungkin karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua ataupun keuangan. Ya, saya sudah berjuang, tapi ini hasilnya Sagittarius. Cuman 5.000 yang saya dapat, contoh kalau keuangan ya. Tapi Sagittarius mau menuntut seperti dirinya yang bisa menghasilkan 20.000, 3 kali lipatnya. Sedangkan saya sudah ngoyo-ngoyo berusaha untuk mendapatkan 20.000, tapi hasilnya semesta cuma memberikan 50.000, 5.000. Terus gimana dong? Siapa harus mencuri? Karena terkadang Sagittarius membandingkan dirinya dengan
pasangannya, ataupun membandingkan orang lain, kelebihan orang lain dengan kekurangan pasangannya. Nah ini, jadi mungkin Sagitarius yang dengar, bukan saya memojokkan kalian, no, tapi ini memang dari kartu ya, energi keegoisan Sagitarius. Makanya kita ini kan sesuai tema ya, saya menyesuaikan sesuai tema, bukan bicara tentang percintaan ya, pokoknya dia sesuai tema. Keterpurukan cinta, keterpurukan itu berarti kan ibaratkan dia jatuh, perasaan yang hancur karena karakter dari Sagitarius. Jadi maaf kalau mungkin jelek-jeleknya saya bilang, itu untuk apa? Introspeksi dirimu. Ya, macam Sagitarius tuh kadang-kadang brilian ya. Kadang-kadang tuh Sagitarius brilian, tetapi kadang-kadang bobrok juga kalau terkoneksi dengan orang bobrok. Ya, Sagitarius tuh cepat sekali beradaptasi. Makanya lingkungan itu salah satu faktor juga yang mempengaruhi Sagitarius bisa maju, Sagitarius bisa mundur. Ya, Sagitarius, jadi hati-hati dengan lingkunganmu. Tuh, di sini di Moon, kamu bisa menjadi terang di malam hari. Ya, di tengah kegelapan kamu bisa menjadi perlindungan. Dia merasa bahwa kamu tuh orangnya memang setia tulus, bukan setia tulus bagaimana ya, maksudnya kalau kamu membantu tuh betul-betul tulus gitu, tanpa melihat dari apapun. Tetapi pada saat kamu tidak punya, kamu marah, kamu seakan-akan menuntut. Ya, macam contoh, saya akan memberikan penerangan kepadamu, tapi kamu yang ke saya dong. Ya, ataupun mungkin kondisinya kamu memberikan kasih sayang, tetapi pada saat itu tulus, tetapi nanti kamu ungkit-ungkit, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah maafkan dia, tapi besok dia melakukan kesalahan lagi, kamu ungkit-ungkit lagi masalah yang lalu. Seakan-akan kamu memberikan terang di malam hari ini, tetapi pada saat siang hari sudah terang benderang, pada saat saya bisa melihat cahaya, Sagitarius tetap mau kamu ke saya terus gitu. Seakan-akan Sagitarius itu kayak macam bagaimana ya, di malam kalau bagaimana ya untuk bicara apa, menyampaikan, seakan-akan gini, Sagitarius itu tidak, dia menolong ikhlas gitu, tetapi pada saat hari-hari tertentu atau waktu tertentu dia bisa ungkit-ungkit ya, bisa ungkit-ungkit kebaikan Sagitarius, kebaikannya. Nah ini, jadi dia bingung juga ya antara ikhlas dan tidak ya. Macam contoh ini, saya kasih kamu 5.000, saya bantu kamu, tapi ingat ya, kamu selalu ada di sisiku gitu, kamu nggak boleh ke mana-mana. Saya bilang gini kamu ikut, saya bilang gitu kamu ikut. Seakan-akan Sagitarius harus mengikuti apa yang Sagitarius mau. Kalau orang itu tidak mau, ya sudah, kamu pergi aja, besok saya nggak akan bantu kamu lagi. Tapi dia ikhlas membantu kemarin. Gimana ya, bingung juga ya antara ikhlas dan tidak ya, bingung juga saya. Tapi hati Sagitarius kalau memberi itu penuh dengan energi yang positif gitu. Tetapi pada saat orang itu udah, karena faktor mungkin ya kompetisi, jadi dia tidak mau lihat pasangannya lebih. Pada saat pasangannya lebih, dia merasa terancam dan harus lebih. Jadi itu yang membuat tekanan dari pasangannya, seakan-akan tidak bisa lebih dari Sagitarius, padahal dia juga mau ada pengakuan. Ya. Di sini dia ingin ada pengakuan dari dirimu Sagitarius, tapi seakan-akan kamu tuh lebih dari apapun tuh, kayak kamu dipenuhi dengan harta benda, kedudukan, jabatan, nama baik. Kamu orangnya berkelas, sedangkan dia apa? Dia bisa persembahkan apa kepadamu? Kamu tuh serba bisa. Kamu dipacu untuk bisa menjadi star, kamu akan menuju star itu ya, bintang itu. Walaupun mungkin nggak tahu kita mau menuju ke bintang ini pakai apa, terbang, pakai tangga atau apa, pokoknya intinya pasti kamu bisa. Star artinya macam contoh, dia punya mobil baru, pasti kamu akan punya mobil baru juga, kamu akan ambisi. Jadi dia berpikir bahwa saya hidup dengan Sagitarius ini kayak kompetisi, bukan partner ya. Dimana ya macam contoh, kamu sudah punya mobil, ya sudah gantian lah, dia punya rumah. Tapi tidak, dia punya rumah, kamu juga punya rumah, dia punya ini gitu. Jadi apalagi kalau tetangga ya, tetangga punya mobil, dia nggak mampu beli mobil, dia paksakan kamu pasangannya untuk beli mobil. Nah ini, hati-hati Sagitarius tentang kemelekatan dan tentang hawa nafsu, keinginan yang melekat, yang harus dan harus. Ingat, harta itu nggak bisa dibawa mati. Tapi memang kita tahu ya, kalau nggak ada harta atau nggak ada duit, kita serasa mau mati juga. Iya betul, tetapi jangan terlalu memaksakan diri. Ingat, mungkin saat ini belum harimu ya, tapi besok adalah harimu gitu ya. Jadi
nggak usah terlalu memaksakan keadaan. Karena saya lihat di sini beberapa Sagitarius memaksakan keadaan di waktu lalu dan akhirnya terjerat dengan hutang piutang. Pasangannya pusing stres untuk bagaimana caranya supaya terlepas dari rantai hutang. Ada beberapa yang berpisah karena keuangan. Ya. Jadi hati-hati Sagitarius ya. Makanya keterpurukan cinta ini ada beberapa yang malah berjuang tidak bisa bersamamu lagi. Ya, karena cintanya ditolak ataupun karena ya tadi kebutuhan hidup ataupun tidak direstui orang tua ya, pokoknya banyak macam persoalan sehingga tidak bisa bersamamu, ataupun mungkin kondisinya ya dia merasa bahwa saya sudah tidak nyaman dengan Sagitarius. Kenapa? Karena Sagitarius terlalu up di atas, terlalu tinggi, seakan-akan saya harus juga seperti begitu, padahal dia maunya santai-santai aja, bukan hidup kompetisi. Sedangkan jiwa kompetisi itu ada di Sagitarius, tetapi Sagitarius inginkan pasangannya juga seperti dia, harus kompetisi, harus kecekatan, harus bisa, padahal dia mau hidup tuh yang santai aja ya, nggak usah terlalu, ya hidup ini dinikmati, disyukuri. Sedangkan Sagitarius kayak macam tidak ada energi kesyukuran gitu. Tetapi itu dulu ya, karena saya lihat sekarang juga energinya yang saya rasakan Sagitarius sudah lebih pasrah dengan kehidupan. Sekarang baru sudah agak-agak lumayan bisa. Ini kita bicara masa lalu, yang tadi yang keterpurukan cinta, karena ada beberapa yang tadi saya bilang kan masa lalu kan ada orang juga, orang lalu ataupun mungkin pasanganmu yang punya energi di masa lalu yang menganggap Sagitarius itu menjadi toksik dalam dirinya, atau menjadi toksik untuk diri Sagitarius sendiri. Kenapa? Karena ibaratkan harus menggapai apa yang bukan miliknya saat ini. Contoh, dia sudah mempunyai pasangan tapi Sagitarius menangis-nangis. Ini ada beberapa yang tadi saya bilang ya, mungkin mantan, entah siapapun, mungkin triparty yang sudah mempunyai pasangan, kamu bisa menyesuaikan. Ya, menangis kecewa. Padahal kamu sudah tahu dia punya pasangan, ngapain kamu dekat-dekat dia? Ataupun mungkin kondisinya Sagitarius yang sudah mempunyai pasangan tapi membuka hati dengan orang lain dan akhirnya jatuh hati kepada orang lain itu, tapi orang lain itu tidak membalas dan akhirnya sedih lagi. Ini ada beberapa juga karena bicara perasaan ya. Jadi keterpurukan cinta nih kan ibaratkan cintanya nih kayak ada on off, tidak ya, putus nyambung, cintanya bertepuk sebelah tangan, ataupun mungkin kondisinya tidak terbalas cinta ataupun tidak direstui cinta. Nah ini keterpurukan cinta di mana sudah berjuang atau akhirnya tidak berlanjut gitu, sehingga mau tidak mau ada energi kepasrahan dari dirinya atau dirimu ya. Kalau sekarang sudah bersama, saya lihat di sini pasanganmu sudah lebih tahu karaktermu Sagitarius, karena Sagitarius untuk saat ini ya sudah lumayan reda dan sudah lumayan agak insyaf dan lebih spiritualitas. Ya spiritualitas kamu tinggi ya, lebih spiritual maksudnya ya. Spiritualitas kamu tinggi dalam artian kamu sudah bisa menerima jati dirimu, artinya ya belajar untuk menerima ya. Sudah menerima nih kadang-kadang, karena Sagitarius yang tadi saya bilang kadang-kadang insaf, kadang-kadang tidak. Jadi ya itu kadang-kadang, makanya tadi saya bilang kamu tuh kalau baik sekali tapi nanti kamu ungkit-ungkit. Jadi kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Tapi pada saat baik sekali, kalau tidak ya sudah tidak. Bahkan makanya tadi saya bilang pada saat kamu ribut langsung bisa bentrok dan pisah, walaupun cuma masalah kecil, walaupun mungkin diskomunikasi, tapi bisa ke perpisahan. Kenapa? Bicara ego. Nah ini keterpurukan cinta, kita menyesuaikan judul ya. Jadi kalau mungkin dibilang kemarin Kak Ica, kenapa bicara ini bicara itu ya, ya karena saya sesuai judul. Biasanya ada orang itu energinya dulu baru dikasih judul ya. Kalau saya ya ada masukan dari subscriber juga, terima kasih, yang mana dia bilang Kak Ica tolong judulnya gak usah dikasih judul dulu, nanti baru terakhir baru kita lihat energinya baru judulnya. Saya gak bisa seperti gitu, beda-beda untuk tarot leader, beda-beda. Ibaratkan sebuah buku ya, kalau saya macam contoh nih ya, saya mau bicara apa, matematika atau fisika atau apa, nah itu baru isinya di dalam. Ada beberapa yang mungkin energinya dulu baru dikasih judul. Nanti kalau energinya dulu saya bingung ya, ini kita mau bicara tentang apa, karena saya harus terurai ya. Macam contoh kalau kita bicara tentang keuangan ya keuangan, kita bicara tentang percintaan, kita bicara tentang kehidupan ya kehidupan. Jangan digabung-gabung, nanti saya pusing. Dan terima kasih juga masukannya, itu membangun. Saya senang gitu loh kalau diberikan masukan yang membangun, yang positif ya. Itu berarti koreksi buat saya, berarti bahwa kamu senang untuk saya bisa lebih up ke depannya, dan saya ucapkan terima kasih juga. Tetapi ada juga beberapa yang malah
tidak suka, ya itu urusan Anda ya. Tapi saya juga tidak apa ya, dalam artian mau menjudge apapun, no, itu juga masukan buat saya. Tetapi itu yang saya harus klarifikasi, bahwa bukan berarti saya bicara mantan, no, tapi memang ini energi kamu. Dan mungkin yang bicara kenapa bicara mantan itu karena dia tahu memang benar bahwa memang sebenarnya saya masih sayang sama mantan, masih mengingat, tapi hatinya kayak kenapa saya harus move on, karena itu Sagittarius kadang-kadang ngeyel. Sagittarius tuh kadang-kadang menipu diri sendiri. Dia masih sayang, tapi karena rasa emosi membara dalam jiwa, ini bukan dalam hati, dalam jiwa, karena dia pendendam, dia pengingat, bukan mendendam, no, maaf, mengingat sampai mati siapa yang baik sama dirinya dan siapa yang buruk sama dirinya. Pada saat dia baik, pada saat orang itu baik pada dirinya, dia akan 2 kali lebih baik. Tapi kalau kamu dengan Sagittarius, kamu jahat sama Sagittarius, ya sudah, dia ingat, dia biasa, dia memaafkan di mulut, tapi dia ingat sampai mati, dan dia tidak akan dekat-dekat dengan dirimu. Jadi kalau mungkin kamu punya sahabat Sagittarius, ya, dia akan agak sedikit menjauh dari dirimu, berarti itu dia sudah nggak nyaman bersamamu. Kamu juga harus bisa menganalisis gestur tubuh dari seorang Sagittarius, ya. Jangan dia tersenyum, kamu wah dia terima saya, no, tapi kalau dia sudah menjauh, berarti dia sudah tidak nyaman bersamamu. Kamu yang harus bisa introspeksi diri. Berarti ada sesuatu yang mungkin kamu lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja yang tidak nyaman untuk dirinya. Seperti gitu ya. Jadi keterpurukan cinta itu ya yang dia rasakan saat ini padamu Sagittarius, tetapi yang pastinya dia bangga bisa memilikimu, dia bangga bisa mengenalmu ya. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik ya. Bisa mungkin Sagittarius yang bangga mengenalnya, senang ya, bersyukur bisa kenal dirinya ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Yang pastinya harus bisa saling introspeksi supaya tidak terpuruk terus. Intinya kan yang tadi saya bilang, keterpurukan cinta ini kan ibaratkan dia melihat kamu dari sisi negatif, ataupun mungkin sisi negatif kamu yang dominan. Tapi sekarang kan dia sudah tahu bahwa ternyata Sagittarius sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya makanya tadi saya bilang ada kebangkitan spiritual. Ya itu kamu harus tingkatkan Sagittarius supaya hidupmu jauh lebih baik. Tidak seperti dulu lagi. Ya, supaya orang-orang di sampingmu merasa nyaman bersamamu. Seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat dari energi kalian Sagittarius, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Cancer, Taurus, Leo, ada Sagittarius, ada Pisces, Aries, Virgo dan Capricorn. Dari inisial ada huruf D, B, J, H, L, T, Q, M, S, B, Y, H, J, U, R, W, A, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Dan terakhir saya mau ambil 3 kartu pesan semesta untukmu tuh. Pesan semesta aja tuh, lihat ya. Sagittarius, kamu harus bisa memperbaiki dirimu. Ya, kamu tuh orang yang gagah berani. Tapi terkadang itu kamu gagah berani karena backingan. Padahal kamu punya kemampuan sendiri. Itu yang bisa membuat toksik. Itu yang tadi saya bilang ya, kadang-kadang lingkungan itu yang membuat Sagittarius toksik ya, karena mau menjadi orang lain ya. Contohnya ini ada Three of Cups, di mana kamu mau seperti sahabatmu atau lebih dari sahabatmu. Itu kan toksik dalam diri, kemelekatan, harus bernafsu untuk bisa memiliki atau mungkin memiliki pasangan seperti pasangannya ya. Wah, harus yang ganteng, harus yang cantik, karakter sahabatnya yang masukan-masukan negatif ya. Padahal sudah ada orang yang dengan Sagittarius yang mungkin dia kurang ganteng, kurang cantik, tetapi hatinya tulus murni untukmu. Nah, tapi ya itu karena pergaulan yang toksik. Jadi hati-hati dalam pergaulan, itu semesta sudah bilang. Dan tetaplah menjadi Sagittarius yang gagah berani. Ya, jangan berfokus pada orang lain. No, yang bisa membuatmu bahagia, sukses adalah dirimu sendiri, Sagittarius. Ya, jangan lihat dari orang lain. Orang lain hanya bisa mengkritik, orang lain hanya bisa memberikan masukan. Tapi selebihnya keputusan itu dari dirimu. Terkadang kamu punya kemampuan, tapi kamu ragu, takut akan kemampuanmu. Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu, Sagittarius, harus bisa percaya diri. Kamu tuh star. Orang lain lihat kamu star. Masa kamu lihat dirimu sendiri kayak apa? Ya, kayak macam malah nggak kelihatan, mungkin kayak macam pasir ya, sudah kecil butiran, sudah nggak kelihatan lagi, diinjak lagi ya.
Orang lain lihat kamu tuh star, jadi kamu harus bisa. Orang lain tuh lihat potensi yang sangat besar pada dirimu, apalagi dalam percintaan. Ya, kamu tuh cantik, kamu tuh ganteng, kamu punya aura sendiri. Tapi terkadang Sagittarius itu tidak pede, nggak tahu mau apa, karena Sagittarius itu mungkin standarnya harus putih, harus tinggi, harus langsing. Padahal orang tidak lihat dari situ, dia lihat dari yang penting bersih, rapi, dan itu ada pada dirimu. Murah senyum ini, yang murah senyum ini no, karena kamu tuh pemalu, makanya orang kelihatan lihat kamu sombong, padahal sebenarnya pemalu. Nah ini harus percaya diri supaya kamu tuh berpesona, senyum di mana-mana, penuh kasih, orang akan lebih menyukaimu, lebih segan padamu. Ini cuman karena faktor ketidakpercayaan diri saja, harus pede. Ya, pede itu adalah salah satu kunci utama juga kita bisa menuju kesuksesan. Kalau kita nggak pede, ibaratkan kita nggak berani. Pede itu kan berani ya, nyaman apa ya, pokoknya seperti gitu. Kita berperang aja, kalau kita nggak pede, kita nggak semangat, pasti kita belum berperang sudah takut, sudah gugup, sudah kalah duluan. Nah ini mental Sagittarius yang harus dibenahi. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu, Sagittarius ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk Sagittarius. Terima kasih Sagittarius, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.